Halo, saya Pomo. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak hubungannya dengan perilaku Anda. Perilaku sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Saya akan mengawalinya dengan sebuah cerita. Ronald Reid lahir di pedesaan Vermont. Dia orang pertama di keluarganya yang lulus SMA. Ronald Reid bekerja sebagai montir dan merangkap petugas isi bensin di sebuah SPBU. Setelah bekerja selama 25 tahun, Ronald Reid pensiun. Setelah pensiun, Ronald Reid mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai petugas kebersihan selama 17 tahun. Gaji rata-rata yang diterima Ronald Reid $50 per minggu. Sebagian besar gajinya untuk diinvestasikan ke saham. Dan di tahun 1992, Ronald Reid tutup usia dan memiliki uang $8 juta. Metode yang dipakai sangat sederhana. Menyisihkan gajinya buat diinvestasikan secara konsisten. Investasi kepada perusahaan-perusahaan besar yang telah teruji dan mampu bertahan di saat krisis. Metode kedua, meningkatkan aset dan kekayaan dengan hidup dengan sangat sederhana. Saat mendapatkan dividen, Ronald Reid tidak menggunakannya untuk konsumsi ataupun gaya hidup, tapi diinvestasikan kembali kepada saham. Kisah berbeda dialami Richard Buscon, eksekutif Merrill Lynch, lulusan Harvard bergelar MBA. Karirnya begitu sukses di bidang keuangan sehingga bisa pensiun di umur 40 tahun untuk menjadi filantropis. Pada pertengahan tahun 2000-an, Buscon meminjam banyak uang untuk memperluas rumah 1.600 meter persegi di Greenwich. Dengan 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam renang, 7 garasi, dan biaya bulanan pemeliharaan di atas $90.000. Kemudian, krisis keuangan melanda. Krisis itu menghajar keuangan hampir semua orang, termasuk Buscon. Hutang besar, aset tak likuid membuatnya bangkrut. Rumah mewahnya disita. Apa perbedaan Ronald Reid dan Buscon? Ronald Reid sabar, sedangkan Buscon tamak. Pendidikan dan pengalaman keduanya tak mempengaruhi hasil. Keberhasilan secara finansial bukanlah sains yang keras, melainkan keahlian lunak soft skill, di mana perilaku Anda lebih baik daripada pengetahuan Anda. Kalau mendengar istilah-istilah finansial atau keuangan, kita seperti sedang mengerjakan soal matematika, di mana kita memasukkan data ke rumus, kemudian rumus itu membantu kita apa yang harus dilakukan, dan kita berasumsi akan melakukannya. Dalam keuangan pribadi, kita diberitahu untuk memiliki dana darurat minimal 6 bulan, menabung 10% dari gaji, sedangkan pada perusahaan dalam mengatur keuangan melalui CFO bisa mengatur biaya kapital dengan tepat. Semua hal itu sudah dilakukan sejak dulu, bukan sesuatu yang buruk atau keliru. Namun, mengetahui apa yang harus dilakukan tidak memberitahu apa yang terjadi dalam kepala Anda ketika Anda mencoba melakukannya. Kita sudah tahu kalau menabung itu sangat baik buat masa depan kita. Kita juga sudah tahu kalau berinvestasi itu mudah, tapi realitanya tidak mudah. Karena perilaku dan emosi kita yang mungkin belum sejalan dengan informasi yang kita terima mengenai keuangan. Mengapa demikian? Walaupun uang ada di mana-mana, mempengaruhi kita semua dan membingungkan sebagian besar kita. Uang banyak menawarkan kita pelajaran di segala ranah kehidupan. Kita bisa melihat
ketika krisis tahun 2008 melanda Indonesia. Kita tidak perlu belajar suku bunga untuk memahami mengapa kredit macet. Kita juga tidak perlu belajar matematika untuk melihat ketamakan, kegelisahan, dan optimisme agar memahami mengapa menjual aset di harga murah ketika harga sedang anjlok. Sejarah tak pernah mengulang dirinya sendiri. Perilaku manusia selalu mengulang.